Waktu saya bekerja di sekolah, beberapa kali terjadi ada orang tua datang untuk berbicara. Dan dalam pembicaraan itu, antara lain yang menjadi topik yang berulang adalah bahwa mereka meminta kepada saya untuk menyampaikan nasihat atau teguran atau apalah istilahnya kepada anak mereka yang menjadi murid di sekolah. Karena mereka katakan, aduh, dia sudah tidak mau mendengarkan kami lagi, Romo. Kalau datang berdua atau kalau datang sendiri tidak mau dengarkan saya. Kalau Romo yang ngomong nanti pasti dia dengarkan, pasti dia nurut, pasti dia mau berubah. Itu yang disampaikan kepada saya. Saudari-saudara terkasih, itulah manusia. Ya, itulah juga pengalaman kita. Tidak jarang, berulang kali saya kira, dalam hidup kita ada di, baik dalam posisi orang tua itu, mau menyampaikan sesuatu kebaikan, sesuatu kebenaran, tetapi tidak didengarkan atau ditolak. Kadang juga kita ada di posisi anak itu. Kita yang tidak mau mendengarkan, kita yang tidak mau membuka hati, membuka telinga untuk kebaikan yang sebenarnya disediakan bagi kita. Itulah juga kiranya yang kita dengar terjadi diceritakan dalam Injil. Kita kenal dengan baik Yesus. Siapa Yesus itu? Kita pengikut-pengikutnya. Kita mengikuti dia karena kita percaya dia anak Allah, dia Mesias, dia juru selamat, dan seterusnya. Tetapi hari ini kita mendengar dalam Injil dikatakan orang-orang kecewa kepada dia, menolak Yesus. Bayangkan, kita mengikuti dia, tapi ini orang-orang ini menolak Yesus. Padahal sebelumnya, lucu sekali kata-katanya, mereka takjub ketika mendengar dia. Logika sederhana kita, kalau orang takjub, pasti lalu percaya, mendengarkan, membuka hati dan menerima, melaksanakan, dan seterusnya. Tetapi justru takjub ketika mendengar dia, jadi akhirnya kecewa dan menolak Yesus. Apa yang dikatakan menjadi penyebabnya? Dikatakan di situ, karena bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, dan seterusnya. Tukang kayu, barangkali kita bisa katakan salah satu contoh dari profesi atau pekerjaan yang bisa kita duga, kita raba-raba, bukan profesi, bukan pekerjaan yang hebat sekali, membuat orang terkenal, terpandang, terhormat, mungkin pekerjaan kasar begitu. Artinya orang-orang biasa. Jadi karena Yesus seorang tukang kayu, dia tidak diterima. Kata-katanya yang tadi menakjubkan itu juga tidak diterima. Karena seperti tidak cocok begitu. Harusnya kata-kata itu keluar dari orang yang terpandang, yang hebat. Kalau minggu lalu kita masih ingat cerita tentang Yairus, kepala rumah ibadat, pasti dia punya teman-teman orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Nah, kata-kata itu tuh mestinya, pantasnya barangkali, keluar dari orang-orang semacam itu yang memang kerjanya ngurusi yang begitu. Sudah sekolah, sekian tahun mempelajari. Yesus tukang kayu. Tidak matching dalam pandangan orang-orang sekampung Yesus. Belum lagi dia anak Maria. Maria ini juga orang kampung situ. Lah sama aja kayak kita, orang kampung sini. Saudara-saudaranya juga kita kenal, gitu-gitu aja. Saudari-saudara terkasih, cara berpikir demikian kiranya menjadi pola pikir kita juga, kalau mau jujur menyadari. Ada banyak sekali alasan yang kita buat, ada banyak sekali kotak yang kita buat, yang membuat akhirnya kebaikan-kebaikan
dari Tuhan tidak bisa masuk. Hati kita tetap tertutup dengan alasan, loh harusnya begini. Tetapi harusnya begini itu karena kita sendiri saja yang membuat. Kita sendiri saja yang menciptakan. Padahal Allah menyediakan kasih-Nya, menyediakan kebaikannya, menyediakan keselamatannya, justru sesuai dengan kebutuhan kita. Justru sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Dia sudah merancangnya sedemikian rupa, supaya itu sungguh-sungguh mengantar kita pada kebaikan, pada keselamatan. Saudari-saudara terkasih, kalau kita mau lihat gambar yang sedikit lebih besar, saya ingin mengajak Anda melihat kepada Yesus. Yesus yang kita percaya sebagai anak Allah, Sabda yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia. Allah sungguh-sungguh menjadi manusia dalam segala aspeknya. Mulai dari dikandung, lahirnya juga sebagai orang biasa, orang miskin bisa dikatakan, hidup juga sederhana sebagai orang biasa-biasa, dan sampai akhirnya mati juga bahkan sebagai orang yang hina, penjahat, dan seterusnya. Sungguh-sungguh Allah mau menyesuaikan dirinya dengan kita manusia, agar pesan kasih-Nya, agar penyataan dirinya sungguh-sungguh bisa kita mengerti, kita terima dengan lebih mudah, dan akhirnya karena percaya, dengan percaya kita sampai sungguh-sungguh pada kasih itu dan keselamatan itu. Saudari-saudara terkasih, mari kita tidak justru mempersulit diri sendiri dengan menciptakan pikiran-pikiran kotak-kotak yang membatasi kasih dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Mari jangan jauhkan keselamatan itu dari diri kita.